Ya, silakan. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Salam semua teman-teman. Kita mulai masuk ke lanjutan pengajaran mengenai Tritunggal. Sekarang kita masuk ya mulai lebih detail lagi dan lebih dalam. Dan kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat penting ya mengenai ini ya, perang sintaksis antara Trinitarian dan Unitarian. Ini sangat penting teman-teman, kita perlu pahami. Karena ini menjawab semua tuduhan-tuduhan, misalnya kayak polemikus kemarin tuh, kayak Namos membahas soal Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 18. Ya. Salah satunya Kejadian 1 ayat 26 itu dia mengutip-ngutip ajaran para rabi kan. Nah karena ini masalahnya, jadi kita bahas ini sangat penting ya. Karena mereka mencoba menggugurkan doktrin Tritunggal dengan berbagai cara. Salah satunya adalah soal sintaksis, utamanya mengenai jamak agung. Nah, kita akan bahas karena jelas sekali ya PL itu sangat Trinitarian. Pertama ya, nanti kita lihat bagaimana pentingnya. Oke. Ya. Jadi silakan saya dibaca sendiri nanti ya, tapi saya akan kasih poin-poinnya. Ya. Kita tahu bahwa Rabi Yudaisme Ortodoks, yang Unitarian Protestan, Saksi Yehova, Pentakosta Krisaan dan lain-lain itu membaca PL itu mengenai kealahan, itu Allah itu cuma satu, absolut tunggal. Sementara kita Kristen tidak, yang Tritunggal tidak. Kita udah belajar kemarin bahwa di dalam diri Allah ada kejamakan, keesaan dalam Tritunggal, dan itu terbukti semua di lampiran yang salah satunya lampiran saya kirim di Google Drive itu dari Kejadian sampai Wahyu. Silakan dibaca sendiri. Nanti saya akan tambahin lagi lampiran-lampiran. Ada banyak ya yang menunjukkan bahwa PL itu adalah Tritunggal, bukan Unitarian. Oke. Nah, itu kenapa penting? Karena ini ya, ada ribuan bentuk jamak dalam kitab-kitab PL yang merujuk pada Hasem, itu diterjemahkan sebagai bentuk tunggal. Itu sangat salah. Nanti kita lihat. Dan mereka memperkenalkan istilah itu jamak agung. Plural majestik. Misalnya Kejadian 1 ayat 26 bahwa Allah itu, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita, gambar dan rupa kita. Itu Allah berbicara kepada malaikat. Tuh, padahal itu sebenarnya Tritunggal. Kemarin kita udah kasih lihat bantahan-bantahannya kan. Nah itu, jadi mereka memperkenalkan apa yang namanya jamak agung. Nah ini yang kita akan fokus malam ini. Dan di dalam para penulis PL itu jamak agung itu konsep yang asing. Gitu. Karena ini bukan Musa tidak menulis mengenai jamak agung. Ya Musa menulis seperti yang diwahyukan pada dia bahwa ada kejamakan dalam diri Allah. Kita akan bahas semua itu nanti. Jadi nggak ada istilah jamak agung ini. Atau misalnya waktu di Alkitab dikatakan kita atau kami, ya kan ada banyak ayat ya merujuk kepada kata kita dan kami. Bukan hanya di Kejadian 1 ayat 26, ya mereka mengatakan itu Allah dengan kemegahannya, keagungannya, gitu. Apakah Allah tanpa kemegahannya, tanpa keagungannya, Allah itu tidak agung? Nah gitu. Itulah kesalahan penafsiran para Unitarian ya dari PL. Dan itu kenapa mereka tidak percaya? Ya karena mereka tidak mau mendengarkan Musa dan para nabi. Ini kan sudah dijelaskan di Yohanes dan Lukas, Yohanes 5 ayat 47 dan Lukas 16 ayat 31 kan.
mengerti apa kata Yesus kan. Yesus berkata di Yohanes, misalnya Yohanes 5, ini perkataan Yesus sendiri loh, Yohanes 5 ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, maksudnya Musa, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Gitu. Lalu kata Abraham di cerita Lazarus dan orang kaya, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jadi sumbernya mereka itu kesalahan membaca perjanjian lama, yaitu karena mereka tidak mau mendengarkan apa yang ditulis oleh Musa. Oke. Sementara para penulis di perjanjian baru itu mengetahui bahwa Trinitas itu sudah jelas terlihat dalam PL. Itu saya sudah sertakan ayat-ayat Tritunggal di perjanjian lama ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Silakan dibaca, ada juga pembahasannya. Dan para rasul itu hanya mengatakan bahwa mereka hanya menekankan di PB tentang keilahian Mesias menjadi lebih pasti. Gitu. Jadi mereka tidak secara eksplisit mengatakan ayat-ayat Tritunggal atau membuat apologi Tritunggal di perjanjian lama karena udah jelas. Yang penting tuh membahas keilahian Mesias. Kan Yohanes berkata kalau ditulis semuanya tidak akan muat. Dan mereka udah jelas. Nanti kita akan belajar juga ke depannya. Saya akan sertakan juga lampiran bagaimana para penulis perjanjian baru itu mengutip perjanjian lama dan menempatkan itu kepada Bapak gitu. Ya. Misalnya ya, sorry, tapi nanti aja itu. Misalnya batu karang di Meriba dan Masa, itu Paulus mengutip kisah itu dan mengaitkannya dengan batu karang di Meriba itu adalah Kristus. Itu jelas Paulus menulis. Gitu. Ada banyak, nanti kita pelajari ke situ. Tapi kita fokus dulu ke ini, sintaksis. Nah, orang Ibrani kuno itu jelas ya membaca kata benda itu yang tertulis di Perjanjian Lama yang merujuk kepada Hasem itu sebagai kata benda kolektif ya. Kolektif maksudnya jamak. Sementara orang-orang Unitarian dan para penafsir modern itu mengartikan itu bukan jamak tapi bentuk jamak agung. Nah, ini yang berbahaya. Itu karena apa? Karena tidak mengisyaratkan bahwa ada pribadi-pribadi. Itu persoalan masalahnya. Nah, sekarang kita masuk ke sintaksis ya. Bahasa Ibrani ya, sama seperti bahasa-bahasa lain memiliki sintaksisnya sendiri yang khas. Ya. Dalam bahasa Ibrani, kata benda kolektif ya, atau jamak, ya, baik tunggal atau jamak, dapat mengambil kata kerja yang predikat jamak. Misalnya ini seorang ahli Gesenius ya, seorang ahli tata bahasa Ibrani itu menuliskan bahwa kata tunggal Ibrani, kata benda kolektif jamak ya, dengan mudah memiliki predikat jamak. Ini contoh-contoh ayatnya. Silakan dilihat nanti dibaca sendiri. Misalnya Yusuf berkata seluruh bumi, ya itu bentuknya tunggal, tapi datang kata kerjanya mengambil kata kerja jamak, gitu. Itu sintaksis bahasa Ibrani. Gitu. Demikian juga ya kata benda kolektif jamak dapat merujuk ke satu kelompok dan dapat mengambil kata kerja dan pengubah tunggal kebalikannya. Ya, di ayat-ayatnya. Ya. Itu. Sehingga benda-benda penerang, ya misalnya maksudnya bintang, bulan, matahari mengambil kata kerja tunggal. Padahal subjeknya adalah jamak, tapi kata kerjanya tunggal. Nah, itu tata bahasa Ibrani seperti itu. Nah, misalnya kata Elohim. Secara harfiah,
Musa menulis ya secara harafiah literal itu adalah jamak, sehingga bisa kita terjemahkan tuh Allah-Allah, para Allah, bukan cuma hanya satu Allah. Dan ini muncul dalam 2.600 kali dalam 2.247 ayat di Masoret Teks, perjanjian lama kita yang Masoret Teks. Elohim nih. Muncul di 2.600 kali. Sementara bentuk tunggalnya El itu hanya muncul 219 kali dalam 212 ayat. Nah, bentuk tunggal yang Eloah itu muncul 58 kali dalam 57 ayat. Nah, paling banyak nih Eloah digunakan di kitab Ayub. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, kalau memang Elohim ini tunggal, kenapa Elohim paling banyak? Kenapa nggak tulis semuanya El? Kenapa Alkitab kita, kalau memang Elohim ini artinya benar jamak agung ya, tunggal, Allah itu tunggal, kenapa nggak pakai kata El dan atau Eloah? Kan gitu. Ya, kalau memang Allah itu tunggal secara mutlak, pertanyaannya, mengapa tidak digunakan Eloah saja seluruhnya? Mengapa yang digunakan tuh Elohim? Dan kenapa Elohim jauh lebih banyak dari Eloah? 2.600 kali dibanding 58 kali. Kan dari situ. Karena Musa memang memaksudkan bahwa kealahan kita itu ada kejamakan dalam diri Allah. Sehingga di Shema Israel yang terkenal, Musa menulis Elohim. Kalau Musa Elohim dan Ehad. Kalau Musa bermaksud itu tunggal secara numerik, secara mutlak, Eloah dong yang dipakai. Kan begitu. Nah, dan juga didukung oleh konsep ketuhanan orang tekan. Kemudian mengenai kata Elohim, ya, ini juga kita udah belajar di awal ya, bahwa konsep ketuhanan orang Timur Dekat kuno itu, Elohim ini memang diterapkan bukan hanya kepada sang pencipta ya, atau bukan hanya merujuk ke Yahweh, ya, karena merujuk juga ke ini makhluk-makhluk supranatural, spiritual, misalnya roh, malaikat, bahkan setan, dewa dan sejenisnya, gitu. Jadi apa? Kita kalau membaca Alkitab nggak boleh hanya berhenti hanya pada terjemahan istilah, nggak boleh. Kita harus cermat, ya, meletakkannya pada konteksnya, gitu. Misalnya waktu Musa dikatakan Elohim bagi Firaun, nah konteksnya apa? Allah mau menjadikan Musa sebagai Elohim bagi Firaun, begitu. Jadi cara membaca Alkitab kita kan begitu, bukan cuma mencomot satu ayat atau satu kata, oh artinya ini, tapi konteksnya apa dulu. Demikian juga soal kata Elohim, ya. Sehingga kalau kita lihat nih, ya, di Kejadian 31 ayat 30 sampai 32, waktu Yakub membawa Lea dan Rahel ya pergi dari Laban, itu kan si Rahel membawa terafim kan, dan itu disebut dengan Elohim. Dewa-dewa di Keluaran, makhluk surgawi tanpa nama di Mazmur 8 ayat 6, penghuni surgawi, ya, Mazmur 29 ayat 1 disebut Elohim. Tapi ini bukan merujuk kepada sang pencipta itu, itu. Musa pun disebut Elohim. Bahkan Allah buatan, ilah buatan tangan manusia, Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu di Ulangan 4 ayat 28 disebut Elohim. Jadi gitu ya. Oke. Ini tambahan, silakan dibaca. Ada penyebutan Bene Elim di Mazmur. Ada Bene Elohim, anak-anak ilahi, Kejadian 6 ayat 2 Ayub. Ya. Gitu. Oke. Nah, ini orang Ibrani kuno ya, menganggap Elohim itu sebagai kata benda kolektif jamak, sehingga tadi itu bisa kita artikan secara literal, harfiah itu adalah Allah-Allah. Itu menunjukkan pribadi-pribadi dari Trinitas. Gitu. Dan ini tidak berarti itu adalah politeis,
Allah kita menganut keesaan, ya, keesaan dalam Tritunggal. Karena bisa dibedakan, balik lagi, satu kesatuan dalam esensi dan hakikat, namun masing-masing berbeda dalam penyataannya, hipostasisnya, namun tidak dapat dipisahkan. Jadi bisa dikatakan Allah kita itu adalah esa, satu kesatuan, bukan politeis. Nah ini ya, masih kepada sintaksis. Misalnya Elohim bisa mengambil kata kerja tunggal, walaupun Elohim ini jamak, tapi bisa kata kerja tunggal. Misalnya di satu raja-raja ini, 14:24, Allah ya, yang menjawab jamak, tapi kata kerjanya tunggal. Dengan api dia adalah Elohim. Ini aja ini. Udah kejamakan nih. Nanti kita belajar lebih detail lagi. Nah, ini juga Elohim bisa mengambil kata kerja jamak. Nah, ini lampiran ini nanti saya akan lampirkan ke depannya. Lampiran bentuk jamak dalam perjanjian lama Masoret teks. Oke. Jadi ikuti aja terus, nanti saya kasih lampiran-lampiran bentuk jamak, lampiran-lampiran PB yang mengikuti PL, yang dikaitkan dengan Tritunggal, itu ada semua. Lengkap. Ya. Jadi kesimpulannya Elohim itu adalah kata benda kolektif. Juga ditunjukkan bahkan ya, perwira-perwira Sanherib, Raja Asyur itu ya, dalam 2 raja-raja, ya mereka sendiri tahu, orang pagan loh, kafir, perwira Sanherib, bagaimana Elohimmu, Allah dapat melepaskan kata kerja tunggal, engkau dari tanganku. Nah, apalagi Elohimmu, kata jamak, melepaskan kamu dari tanganku, 2 Tawarik. Ya. Jadi bahkan orang Raja Asyur pun, ya, orang kafir tahu bahwa Elohim ini jamak. Gitu. Apalagi ada kata ehad, misalnya di Shema. Gitu. Jadi menunjukkan lagi, sekali lagi ada 3 pribadi ya dari Trinitas. Di kata benda kolektif tunggal menekankan kesatuannya, Allah yang satu-satu, yang tidak kita sudah belajar kemarin mengenai keesaan Allah. Kata satu itu satu-satunya, tidak ada yang serupa itu. Namun juga satu kesatuan dalam jamakan. Jadi kata benda kolektif tunggal itu menunjukkan kesatuan Hashem, sedangkan kata benda kolektif jamak menekankan ada pribadi-pribadi yang disebut Yahweh itu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Clear ya. Nah, sekarang kita bahas kelemahan dari hipotesis jamak agung. Ini ada banyak, kita mulai. Jadi mereka itu apa ya? Menggunakan istilahnya pengecualian, terus langsung berasumsi tanpa menguji aturan tata bahasa. Padahal ada ribuan ayat mengenai kata benda kolektif jamak Elohim, 2.600 kan. Tapi mereka udah langsung menyimpulkan itu aja dan diterima, ya, diterima tanpa studi, dengan taken for granted gitu, tanpa studi aturan tata bahasa. Gitu. Persoalannya, ya, kenapa harus kita memikirkan penjelasan untuk bentuk jamak? Karena tidak ada buku tata bahasa Ibrani. Ingat nih, tidak ada buku tata bahasa yang masih ada yang menyatakan bagaimana kitab suci Ibrani harus diterjemahkan. Beda bahasa Ibrani Alkitab, ya, yang ditulis Musa dengan bahasa Ibrani sekarang tuh sangat berbeda. Jadi artinya apa? Kita itu harus untuk membaca kitab suci PL harus didasarkan pada studi bahasa itu sendiri. Gitu. Kita lanjut, bahasa Ibrani oleh Yahudi saat ini adalah bahasa Ibrani modern. Nah, sintaksis bahasa Ibrani modern cukup jauh dari sintaksis PL. Bahkan itu dibagi ada 4 tahap. Dari bahasa Ibrani Alkitabiah, ya, yang ditulis oleh manuskrip itu. Ya. Kemudian ada bahasa Ibrani yang Misnaik, ya, atau bahasa Ibrani yang Rabinik.
Kemudian ada juga bahasa Ibrani abad pertengahan. Dan ada terakhir ini adalah bahasa Ibrani modern. Sementara bahasa Ibrani modern itu mengikuti sintaksis Misnaik atau Rabinik. Dan itu memiliki aturan yang berbeda dari sintaksis Alkitab. Artinya apa? Bahkan orang Ibrani yang mengaku Yahudi Ortodoks pun tidak boleh memiliki klaim bahwa hanya mereka yang bisa menerjemahkan Alkitab PL, manuskrip PL. Karena mereka menggunakan bahasa Ibrani yang lebih parah lagi, bukan Ibrani, bahasa Yiddish. Silakan dicek tuh bahasa Yiddish tuh. Itu antara bahasa Jerman kuno digabungkan dengan bahasa Slavik, itu bahasa Yiddish. Bahkan kalau kita lihat di hari ini di Israel, kalau ada orang Yahudi Ortodoks ya yang misalnya saya nonton itu di podcastnya One for Israel, itu mereka mengatakan Yahudi Ortodoks yang convert ke Messianic Jews, mereka kesulitan berbahasa Ibrani modern karena udah terbiasa menggunakan bahasa Ibrani Yiddish. Itu yang dikembangkan oleh para rabbinik. Itu. Jadi nggak ada klaim bahwa hanya mereka yang bisa membaca PL dengan kayak kemarin kan kayak Namos bilang, siapa kalian berhak untuk mentafsirkan PL? Enak aja. Gitu. Karena ini nggak ada buku tata bahasa Ibrani kuno. Bagaimana kita harus menerjemahkan, membaca kitab suci PL kita di manuskrip itu. Artinya apa? Studi bahasa itu sendiri. Itu. Nah, cara-cara untuk membaca PL itu melalui tata bahasa Ibrani dan leksikon. Cuman masalahnya bahasa Ibrani kan sudah cukup, yang ditulis di PL kan cukup tua, dan peninggalan arkeologi ya, untuk memverifikasi silang arti kata di situ itu sangat jarang. Contoh kemarin kata PIM di Alkitab Perjanjian Lama, nggak ada yang bisa terjemahkan apa itu arti PIM, PYM di kitab Hakim-Hakim ya kalau nggak salah, atau di mana itu, nggak ada yang bisa tahu kata PYM. Ternyata penemuan arkeologi, setelah ditemukan penemuan arkeologi, PYM itu ternyata ukuran timbangan sepertiga sikal kalau nggak salah. Nanti kita bisa lihat itu. Saya kemarin bawakan soal arkeologi Perjanjian Lama. Jadi begitu arkeologi menemukan, oh ternyata PIM ini ada berbicara mengenai ukuran timbangan. Nah, akhirnya bisa diartikan. Itu. Nah, PL sayangnya ekstra, sumber-sumber ekstra Alkitab untuk kita memverifikasi arti itu kurang dibandingkan dengan Perjanjian Baru. Sehingga Perjanjian Baru kalau bahasa Yunaninya di Alkitab PB, kita bisa verifikasi dengan sumber-sumber di luar Alkitab. Misalnya kata morfeteu. Morfe. Apa arti morfe? Oh, ternyata morfe artinya itu bentuk Allah yang Filipi 2 ayat 6 itu morfeteu. Nah, karena orang-orang Yunani di literaturnya juga menggunakan itu. Oh, ini artinya logos, bahkan logos kan ada juga dipakai oleh. Jadi bisa diverifikasi. Tapi PL agak sulit. Nah, akhirnya apa? Bahayanya apa? Bahaya dari tata bahasa Ibrani itu yang merangkap sebagai buku-buku doktrinal de facto bahwa setiap pembacaan selain dari terjemahan resmi dianggap sebagai kesalahan tata bahasa. Ini bahayanya. Jadi kalau yang diterbitkan oleh rabinik-rabinik itu, misalnya pengakuan iman yang disusun oleh Maimonides, dan dia mengatakan itu adalah de facto, itu nggak benar. Sekali lagi, bukan hanya bukan hak mereka seperti yang diklaim oleh si polemikus itu. Siapa Kristen berhak menerjemahkan kitab PL? Kita berhak. Bahkan Ortodoks sendiri, mereka pun harus juga belajar studi bahasa itu sendiri. Gitu. Dan kita lah pewaris dari PL. Gitu. Nah, akibatnya ya mereka mengeluarkan sistem yang disebut kereketip. Kereketip. Nah, ini kereketip ini akibatnya ya
sangat efektif. Itu kerekatif itu mengacu pada apa yang di ini ya, pembacaan atau ejaan suatu kata sesuai dengan cara yang telah diteruskan secara turun-temurun. Jadi kerekatif ini sudah digunakan di zaman intertestamental ya, zaman Ezra, namun dibakukan lagi di abad ke-10 Masehi oleh kaum Masoret. Ya. Nah, apa yang dibaca, yang tertulis itu bacanya belum tentu sesuai gitu loh. Ini ya, contohnya yang saling etif itu soal penyebutan nama Yodefave. Gitu. Akhirnya mereka nggak tahu artinya. Bahkan kalau kita lihat sekarang di Jewish Publication Society, apa arti kata Yodefave? No, cannot be identified. Tidak dapat diartikan. Karena kerekatif. Padahal nama Yodefave ini muncul dalam 6.828 kali dalam PL. Kok mereka bisa nggak tahu artinya? Gitu. Karena kerekatif yang di sistem itu yang dikembangkan oleh para rabi. Gitu loh. Akhirnya bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan Yudaisme itu sebagai Yahwis. Yahwis ini kita udah tahu. Yahwis dari sejak zaman patriarkal sudah ini kata itu sudah muncul kan. Abraham Kejadian 17 ayat 1, bahkan di Kejadian 4 ya. Hawa waktu melahirkan dia menyebut dengan pertolongan Yahweh. Kemudian di Kejadian 5 kalau nggak salah dikatakan tuh pada saat itulah orang mulai menyebutkan nama Yahweh. Ada. Kemudian diperkenalkan juga bukan hanya ke orang Israel. Nama Yahweh ini diperkenalkan kepada Melkisedek, diperkenalkan kepada Abimelek, ya, non Israel itu, Melkisedek, Abimelek, Hagar. Allah memperkenalkan, Yahweh memperkenalkan dirinya, Hagar. Kemudian ke siapa lagi? Bileam, orang Mesopotamia. Itulah Yahwisme kuno. Cuman karena itu hilang nih Yahwisme kuno. Karena munculnya rabinik ya, yaitu orang-orang Farisi. Sehingga akibat kerekatif ini, nama Yahweh itu menjadi tidak dapat diucapkan lagi. Ada nggak di Alkitab untuk melarang mengucapkan nama Yahweh? Yang dilarang mengucapkan dengan sembarangan. Itu. Karena apa? Nama Yahweh itu alasan sebenarnya mengapa Israel ada. Yosua 7 ayat 9, 1 Samuel 12 ayat 22, Mazmur 79 ayat 9, Yeremia 14 ayat 7, Yeskiel 20 ayat 14. Kenapa mereka ini melarang mengucapkan nama Yahweh? Kerekatif yang dikembangkan oleh rabinik. Nah, kita lah gereja Kristen diciptakan untuk menjadi Yahwis yang baru. Dalilnya Yesaya 65 ayat 15. Karena kita memuliakan nama Yahweh itu melalui Yesua. Karena di dalam Yesus ada nama Yahweh itu. Yahweh menyelamatkan. Kitalah Yahwis baru ini. Kita yang mempertahankan namanya. Kita lihat ya. Dalilnya. Justru kita orang Kristen yang mempertahankan namanya. Mereka mengabaikan nama Tuhan itu. Melarang untuk mengucapkan. Padahal dasar atas mereka berdiri itu adalah justru karena nama Tuhan. Coba lihat ya. Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan, dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Kalau namanya nggak boleh disebut, apakah ini hilang lama-lama namanya? Bukankah Tuhan telah berkata buat kamu menjadi umatnya? Bahkan berapa kali ayat di Alkitab banyak sekali. Namaku, namaku. Yahweh adalah namaku. Oleh karena namamu. Ya.
padamu, oleh karena namamu harus dimuliakan, namanya harus dimuliakan karena namaku. Justru atas nama ini berdiri mereka, tapi rabbinik itu membuat aturan kereketif. Sekarang kita lihat misalnya Mazmur ya, yang mengatakan nama Tuhan yang harus dimuliakan, Mazmur. Bukan kepada kami, ya Yahweh, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu lah beri kemuliaan. Jadi bukan nama Israel yang harus dimuliakan, justru nama Yahweh. Itu. Kemudian karena inilah makanya di Yesaya ya, oke. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku. Siapa orang-orang pilihan nih? Kita pengikut Kristus. Untuk dipakai sebagai sumpah kutuk itu. Adonai Elohim, Tuhan Allah, kiranya membuat engkau seperti mereka. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Kita disebut nama lainnya apa? Kristen. Kenapa kita Kristen? Karena kita pengikut Yesus Kristus. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Yesaya udah menubuatkan. Karena orang Kristen itu justru yang melestarikan nama Yahweh itu melalui nama Yeshua Mashiach. Itulah aturan kereketif. Ya. Menghilangkan. Nah, kita memuliakan nama Yahweh melalui Yesus Kristus. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Kenapa mereka? Karena mereka tahu di dalam nama Yesus ada nama Yahweh. Di dalam malak Yahweh di perjanjian lama ada nama Yahweh. Demikian di dalam nama Yesua ada juga nama Yahweh. Karena mereka telah dianggap layak dan berita penghinaan oleh karena nama Yesus. Namanya huruf besar. Sementara orang Yahudi rabbinik menyebut Hashem doang. Hashem apa? The name doang. The name. Jadi tidak lengkap. Padahal di Gurun Sinai jelas sekali. Akulah aku. Yotevave. Itulah aturan kereketif. Kita lanjut ya. Nah ini ya ayatnya tadi. Tapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Nah ini Yahwisme yang sebelumnya Yahwisme itu telah diimani setelah Ba, keturunan langsung dari Nuh adalah penganut Yahwisme. Setelah beberapa saat politik dan seterusnya. Ya ini akan dibaca ya. Ini punah. Non Yahudi punah. Nah, kita Kristen pewaris. Gereja Kristen diciptakan untuk menjadi Yahwis yang baru. Karena mereka tidak memuliakan nama Yahweh. Dilarang diucapkan. Padahal atas dasar itulah nama mereka ada. Dan akhirnya apa? Bukan hanya nama orang-orang itu, rabbinik itu. Baptisan mereka tolak. Bisa dibaca nih, Lukas 7. Mereka menentang baptisan Yohanes. Mereka membaca PL itu jadikan unitarian. Mereka bahkan bingung mereka. Kebingungan. Ada kebangkitan atau tidak? Ini bisa dibaca nih. Orang-orang Saduki kan tidak percaya kebangkitan. Bingung. Di antara mereka jadi sini bingung. Mesias juga. Mereka bingung. Ya. Sementara orang Kristen fokus pada Mesias. Itulah sebabnya PB, Rasul-Rasul itu menulis tentang keilahian Mesias. Karena PL sudah jelas-jelas Trinitas. Itu. Bait suci. Yang seharusnya menjadi rumah doa bagi semua bangsa. Tapi mereka jadikan sarang penyamun kan. Bahkan orang bukan Yahudi yang mendekat situ dibunuh. Padahal Yesaya 56 itu rumah doa bagi semua bangsa. Nah, termasuk nama.
Nah kita orang Kristen kadang-kadang jangan sebut-sebut nama Yahweh, jangan sebut-sebut nama ini. Emang saya sudah jelaskan nih alasannya, gitu loh. Masalah. Cuman kalau kita bertemu sama orang Yahudi, ya di Israel misalnya atau dimanapun, ya kita menghormati mereka, gitu. Kita menghormati. Tapi waktu Rabbi Brian Bileci di WAFM itu, saya tanya, boleh nggak saya sebut nama Yahweh? Saya langsung tanya begitu. Ya, kamu bukan Yahudi. Ya saya nggak persoalkan, kata dia, Rabbi Brian Bileci. Saya juga sebenarnya ingin saya mengucapkan, dia kan Messianic Jew. Tapi karena ya adat istiadat, ya udahlah kita hormati mereka. Tapi jangan ada yang bilang, apalagi orang Kristen kita, jangan sebut-sebut nama Yahweh. Enak aja. Nanti kamu larang kita untuk baptis. Kamu ikuti aja rabbinik. Jangan sebut nama Yahweh, jangan ikut baptis, ikuti aja rabbinik. Kalau gitu. Sampai terakhirnya bingung juga dengan Mesias, sama percaya masalah kebangkitan. Gitu loh. Jadi aturan kereketip ini akhirnya mereka yaitu yang menafsir ribuan ayat tuh yang jamakan Tritunggal dalam PL tuh jadi unitarianisme. Jadi aturan jamak agung itu tidak lain adalah selubung. Ini yang ditulis di 2 Korintus 3 ayat 13 sampai 16, 2 Korintus 4 ayat 3. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama. Jadi aturan kereketip itu selubung, termasuk mengucapkan nama Yahweh. Tuh, tanpa disingkapkan. Ini ada ayat lanjutnya, disingkapkan oleh Yesus Kristus. Diselubung mereka ini. Gitu. Ada banyak. Misalnya soal panim ya, nanti kita belajar juga. Ya, kehadiran Allah. Mereka mengatakan itu cuma fenomena. Itu kan kacau. Padahal itu harusnya pribadi yang bertemu dengan Abraham, ya pribadi, panim, hadiratnya, bukan hanya fenomena. Kalau di zaman perjanjian baru itu ya misalnya kaum Doketis yang mengatakan Yesus itu hanya penampakan. Doketis. Padahal itu adalah pribadi Yesus Kristus, itu adalah pribadi Allah, Allah manusia. Bukan hanya sekedar penampakan. Nah, begitu juga rabbinik mengatakan bahwa kehadiran Yahweh itu adalah hanya penampakan. Gitu. Jadi itu termasuk jamak agung nih karena sejarah yang disterilkan. Tuh. Sterilkan tuh dalam arti ya ini akan segera gugur ya karena bukti-bukti arkeologi mendukung ya. Jadi di arkeologi menemukan bahwa di seluruh Palestina pada saat itu Kanaan ya itu bahasa Aram, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Artinya ya balik lagi bukan hanya rabbinik yang berhak menafsirkan PL karena Yesus murid-muridnya berbahasa Ibrani bahkan berbahasa Aram dan bahkan berbahasa Yunani gitu. Kemudian mereka klaim Yudaisme klasik tidak tercemar oleh astrologi. Coba kita lihat. Ya. Nah ini ya, PB menunjukkan bahwa Yesua, para rasul dan orang Kristen mula-mula menganggap PL sepenuhnya Trinitarian. Gitu. Karena PB belum ditulis ya waktu itu. Jadi dari mana mereka mendapat pemahaman Trinitarian? Tentu dari PL. Jadi mereka paham bahwa PL itu Trinitarian, kan belum ditulis PB. Berarti dari mana mereka tahu itu bahwa PL Trinitas? Ya tentu dari PL dong. Gitu. Karena Yesus mengajar ya sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengungkapkan itu Trinitas
di PL, sementara mereka masih selubung. Nih, jika mereka menyelubungi mereka jika mereka membaca Perjanjian Lama. Dan Yesus dan murid-muridnya mengungkapkan PL Trinitas. Ya. Kemudian nah ini ya, bertentangan dengan apa yang mungkin dipercayai beberapa orang, tidak ada yang berbicara bahasa Ibrani Alkitabiah. Zaman sini nggak ada. Yesus murid-muridnya berbicara bahasa Ibrani Alkitabiah. Makanya tata bahasa seperti Gesenius, ahli tata bahasanya, orang Yahudi Askenazi di Eropa Tengah dan Timur adalah bahasa Yiddish yang saya katakan. Mereka menggunakan bahasa Yiddish. Bahasa Yiddish adalah perpaduan dari bahasa Jerman abad pertengahan, Slavia, Prancis kuno, Italia kuno, Aram, dan Ibrani. Banyak sekali mereka itu ini membuat aturan-aturan yang tidak seperti PL. Misalnya apa namanya, yang ditaruh di kepala, yang diikat-ikat, itu nggak ada di PL. Bukan ajaran Musa. Nanti kita belajar, saya lihat bukti-buktinya. Bahkan ritual untuk salah satu tata cara ibadah mereka itu soal labu, penggunaan labu. Untuk menanam labu aja ada 3.000 cara. Dibuat oleh para rabi ini gitu. Menanam labu 3.000 cara. Belum cara masak tuh. Itulah makanya Yesus mengecam mereka habis-habisan. Kamu lebih mementingkan adat istiadat daripada apa yang dijajarkan oleh Musa. Gitu. Ya termasuk begini-begini yang kita bahas ini. Dan mereka menggunakan bahasa Yiddish yang sekarang modern ini ya. Justru bukan bahasa Ibrani. Jadi kalau dibilang, oh kita nggak berhak, Kristen nggak berhak menafsirkan PL, Polemikus kan bilang, kita harus mengikuti Rabi Saadia Gaon, Rasi, Maimonides, dan siapa bilang? Yesus dan murid-muridnya adalah orang Ibrani, dan mereka mengajarkan menggunakan bahasa Ibrani yang Alkitabiah, sementara para Rabi menggunakan Yiddish, tambah aturan kereketit, dan seterusnya. Ini ya, menggunakan Misnaik ya, bukan bahasa Alkitab ya. Tata bahasa para rabi yang mereka gunakan. Ini ya, kosakatanya berbeda. Ya memang kalau kita mau belajar Yahudi, yang lebih fair itu adalah yang kitab-kitab mereka yang kuno. Misalnya Targum, yang kuno-kuno, Targum kuno. Itu masih ada hal yang positif yang bisa kita ambil gitu loh. Misalnya Memra Elohim, Dafar Elohim, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang bawa kesini-kesini, nah itu udah. Misalnya soal Yohanes sudah menulis di Yohanes 1 ayat 1 soal logos. Pada mulanya adalah logos. Abad kedua di Zohar, mereka menciptakan Metatron. Gitu. Nah ini Eliezer ben Yehuda, tahun segini nih. Dialah bapak bahasa Ibrani modern. Lanjut. Nah ini pengaruh-pengaruh astrologi yang mereka klaim kagak. Ya. Bahkan ditulis oleh Yosefus dan Philo. Ya. Itu mereka menorah ini, mereka bilang adalah 7 planet dengan 7 cabang menorah. Ini kan udah nggak sesuai Alkitab. Ya. Menorah memiliki konotasi astral. Astrologi lah. Ini ada buktinya nih. Nah ini kemudian ini ya ilmuwan Erwin Godinov, Jewish Symbol and Greco-Roman. Nah, ada tanduk-tanduk bulan sabit, koin-koin Makabe, ya, ditonjol tanduk-tanduk kesuburan, ya, yang dipakai oleh para Yudaisme itu periode Makabe, bintang Makabe. Justru mereka udah melenceng dari Alkitab nih. Ya. Gitu. Nah inilah yang menyebabkan di mula-mula itu ya kita udah baca orang-orang Kristen kan akhirnya terjadi gesekan dengan para Yahudi. Sekalipun banyak juga imam-imam orang Yahudi yang bertobat ya menjadi mengikut Kristus. Tapi akhirnya ajaran-ajaran mereka gesekan. Salah satunya adalah Stefanus, martir pertama kan. Karena Stefanus itu mengkhotbahkan kitab Musa
Keluaran ya, dengan panjang lebar dan menjelaskan Trinitas. Demikian juga Stefanus tuh mengutip Daniel 9 ya, Daniel 9 apa Daniel 15 yang penglihatannya itu Daniel, dan bahkan Stefanus sebelum mati dia diberikan juga penglihatan seperti Daniel. Dia melihat anak manusia itu berdiri di sebelah kanan dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tinggi. Stefanus sebelum mati dia mendapat terbukalah langit kan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, Stefanus diberi penglihatan sebelum dia mati. Karena ajarannya dia apa? Trinitas. Akhirnya dia dibunuh, dilempari batu kan oleh para Yahudi. Rabi Farisi itu. Oke. Kemudian kelemahan-kelemahan lainnya ya, mengenai jamak agung ya. Itu data-data PL tidak konsisten dengan majestik plural. Artinya nggak ada di perjanjian lama itu majestik plural, jamakan agung. Misalnya Yosua dan bangsa Israel. Yosua mengajarkan Trinitarian, makanya dia menggunakan kata Elohim. Oke, kemudian bertentangan juga dengan Shema. Gitu. Karena Elohim jelas jamak, Yahid, Echad, juga satu kesatuan. Gara-gara inilah akhirnya si Maimonides, ya, Rabi Yahudi mengubah Shema kan. Dia mengganti kata Echad itu menjadi Yahid. Nah inilah ajaran yang jamak agung itu. Mengganti Elohim bahwa oh Elohim ini Allah dan keagungannya. Satu-satunya Allah dan keagungannya. Padahal ini jelas-jelas Trinitas. Kalau nggak ada sesuatu di kata Ehad, ngapain dia rubah ke Yahid? Gitu. Ehad satu kesatuan. Kalau Musa ingin menulis benar-benar hanya satu, pasti Musa menggunakan kata Yahid yang menjadi satu absolut tunggal. Seperti waktu Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, itu ditulis Yahid. Tapi kalau merujuk kepada Yahweh, Musa selalu menulis Ehad. Gitu. Demikian pula waktu Yesus mengutip Kejadian 1 kan, maka laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan perempuan dan menjadi satu daging. Itu kata yang digunakan Ehad. Karena laki-laki dua pribadi yang bersatu dalam satu kesatuan suami istri, Ehad pakai. Gitu. Majestik plural juga bertentangan dengan bentuk jamak PL untuk Allah. Tadi kita udah bahas, kalau memang di tunggal, kenapa dia nggak pakai L aja di Alkitab atau Eloah? Itu kalau dimaksudkan Elohim itu untuk arti yang absolut tunggal, harusnya di semua yang merujuk kepada Allah harusnya pakai Eloah. Tapi ternyata di Alkitab PL kita ada 2.600 penggunaan kata Elohim dibanding Eloah yang cuma berapa tadi? Puluhan. Kan gitu. Nah, 2.600. L 219. Eloah 58 kali. Kalau dimasukkan tunggal, Alkitab harusnya Musa menulis Eloah semua, bukan Elohim. Itu. Karena ada maksudnya Musa bahwa Elohim adalah jamak. Nah, kemudian digunakan juga bentuk H Elohim. Ya. Ini definitif partikel H. Ya. Kalau kita terjemahkan hal itu segala Allah. Allah atau para Allah, semua Allah. Segala Allah. Karena itu Trinitas. Gitu. Nah ini juga pakai H Elohim, bukan Eloah. Karena itu salah yang saya bilang tadi, Kejadian 5 ayat 22. Ya, juga mengacu kepada ini. H Elohim itu mengacu juga kepada dewa-dewa. Makanya orang Unitarian itu nggak konsisten. Begitu merujuk kepada Allah, mereka bilang jamak keagungan. Tapi kalau merujuk kepada dewa-dewa, mereka bilang, oh itu dewa-dewa. Kan nggak konsisten. Harusnya di sini juga Allah-Allah dong. Tapi kalau ke dewa, mereka bilang dewa-dewa. Nggak konsisten kan?
Yang tadi saya bilang mereka hanya taken for granted, mengambil asumsi, oh Elohim tunggal, tidak mempelajari tata bahasa dan tidak konsisten. Kenapa di waktu penggunaan kata ha Elohim itu merujuk kepada dewa-dewa, mereka mengartikan jamak. Tapi kenapa begitu merujuk kepada Allah, mereka mengartikan tunggal? Itu nggak konsisten. Juga merujuk kepada hakim-hakim ya. Nih, the judges. Tapi secara umum kalau merujuk kepada sang pencipta, ini adalah jamak. Oke. Nah, ini penafsir-penafsir modern nih menganggap ha Elohim itu jamak yang agung. Padahal itu, nah ini tidak konsisten mereka kan. Kenapa? Karena begitu diterapkan kepada dewa-dewa, mereka bilang itu jamak. Itu. Ya. Makanya Musa menulis dan ha Elohim, Ulangan 3:31. Karena Musa tahu ya, digambarkan bahwa ada kehadiran dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di pemberian hukum Taurat ya, di Keluaran 20. Karena Musa, nanti kita belajar ini ya, bahwa Allah terbit ya Bapak, Allah di Gunung Sinai terbit dari Seir dan bersinar dari Gunung Paran saat yang bersamaan. Ini kan tiga pribadi. Bapa di Gunung Sinai, anak di hadiratnya ya, di Gunung Seir, dan Roh Kudus di Gunung Paran. Nanti kita belajar soal ini. Demikian juga Yosua ya, menulis Allah di atas segala Allah adalah Yahweh. Allah di atas segala Allah adalah Allah Yahweh. Yosua terkenal nih, Yosua 22 ayat 22. Elia juga menggunakan ha Elohim. Nanti silakan di studi ya. Nah, ini kata-kata ha Elohim nih, kejamakan Allah. Henok menggunakan itu Kejadian 5. Nuh, nanti Abraham, Abimelek, Yakub, Musa, bangsa Israel sendiri. Dan bahkan Bileam dan Gideon. Ini ayat-ayatnya. Musa disebut hamba abdi dari ha Elohim atau segala Allah. Ini ayat-ayatnya. Tabut perjanjian juga disebut tabut ha Elohim. Ini ayat-ayatnya semua. Ya, ha Elohim digunakan banyak secara banyak ekstensif ya. Itu secara implisit berbicara tentang Tritunggal. Nanti kita kupas semuanya ayat-ayat ini. Kemudian juga keterkaitan unsur-unsur selain bentuk umum Elohim yang menunjukkan Yahweh adalah pribadi jamak. Ha Elohim kita udah bahas tadi. Ada juga kata ganti berpasangan. Engkau dia atahu. Ada muncul 9 kali dalam 9 ayat PL. Kita akan bahas nih atahu. Ini menunjukkan kejamakan. Perbedaan pribadi engkau dan dia. Digunakan juga di PL. Yahweh Elohim. Tuh, Tuhan Allah muncul 37 kali dalam 35 ayat PL. Kita akan bahas juga ini. Terus belum lagi kata kerja jamak. Nanti saya kasih lampiran-lampirannya nih. Bentuk jamak dalam pasal-pasal di Perjanjian Lama. Nanti saya kasih ke depan. Ini menunjukkan semua kejamakan. Ya. Misalnya ini ya, penciptaan digunakan Yahweh Elohim. Bentuk jamaknya ini Ulangan 4 dan Yeremia 23 pakai ha Elohim. Bentuk jamaknya nanti dibaca aja, dipelajari. Tapi kalau buka Alkitab Sabda, lihat juga di Bible Hub atau lihat bahasa Inggrisnya supaya kita bisa mengerti. Karena kadang-kadang LAI kurang pas itu. Ini kombinasi itu. Silakan dipelajari sendiri ya. Juga sering kita udah lihat ya penggunaan kata Yahweh Elohim. Ini juga berarti kejamakan. Kenapa ada Yahweh, ada Elohim. Nah, atau juga penggunaan kata kita. Kejadian 1 ayat 26, Kejadian 3 ayat 22, 11 ayat 7, dan seterusnya.
Yahweh Elohim disebut 20 kali dalam Kejadian 2 sampai Kejadian 3. Nah, misalnya Atahu, kata ganti berpasangan engkau dia, muncul 9 kali dalam MT. Ini ayat-ayatnya nih. Misalnya 2 Samuel 7 ayat 28. Yahweh, engkau dia adalah segala Allah Elohim. Kita lihat aja ya. 2 Samuel 7 ayat 28. Misalnya 2 Samuel 7 ayat. Jadi Bapak Ibu silakan studi. 2 Samuel 7 ayat 28. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, ini yang saya maksud, pasangan Yahweh Elohim. Ya, biasanya ininya huruf besar kan, Tuhan. Nah, ini pada pasangan ya, ini Allahnya yang huruf besar. Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah. Nah ini kita lihat bahasa Inggrisnya. Lord God, you are God. Ini maksudnya Atahu, engkau dia. You, ini siapa? You. Ya tentu you itu adalah Allah itu kan. You are God, Atahu. Itu menunjukkan semua kejamakan. Tuh. Ini semua ayat-ayatnya nih. Nanti silakan dilihat ya. Silakan dibuka sendiri ayat-ayatnya. Mengenai kata ganti berpasangan engkau dia Atahu. Oke. Jam berapa nih? Masih ada waktu nggak, Bu? Boleh, Pak. Oh ya, mungkin kalau sudah selesai kan, ini sudah 8:30. Ya, kalau memang bisa selesai, kalau masih ada, ya mungkin masih ada bisa 10-15 menit. Mungkin sedikit ya. Ya, sedikit Ya. dulu ya. Oke. Nah, ini. Kemudian ini data kelemahan dari sintaksis jamak agung. Kurangnya bukti untuk sintaksis jamak agung dalam bahasa apapun. Bahkan di bahasa-bahasa Semitik, rumpun Semitik lainnya ya yang ada di Timur Dekat kuno, nggak ada jamak agung. Ini contohnya ini di Encyclopedia Britannica mengenai Syrian and Palestinian Religion. Waktu Raja Asyur menuju kepada Kaisar Asyur, ya dia merujuk kepada pribadi Kaisar Asyur, bukan kejamakan yang agung. Tuanku, bukan jamak agung. Nggak dikenal istilah jamak agung ini. Di Septuaginta pun tidak ada konstruksi jamak agung dalam tata bahasa Yunani. Ya. Bangsa-bangsa tetangga Israel tidak mengenal sintaksis jamak agung. Ada. Jadi kalau teks-teks PL menekankan adanya kejamakan dalam Allah, Elohim, Ha Elohim, Atahu, kau dia, Yahweh Elohim, ya memang karena jamak. Jangan dibilang itu jamak agung. Karena jamak agung sekali lagi tidak menunjukkan adanya pribadi-pribadi dalam kealahan. Jadi mereka unitarian, bukan trinitarian. Jadi itu apa? Artinya itu baru diperkenalkan belakangan. Misalnya Kejadian 1:26. Di situ dikatakan marilah kita menciptakan Allah, manusia menurut rupa dan gambar kita. Dikatakan oleh pengguna jamak agung, Rasi yang dibilang si Kain Amos itu, bahwa Allah berbicara kepada malaikatnya. Itu kan jamak agung pada para malaikatnya. Rasi, Maimonides. Itu baru terbit belakangan.
Alkitab nggak ada istilah jamak agung. Bahkan yang pertama kali mengartikan Kejadian 1 ayat 26, Allah berbicara kepada malaikatnya itu adalah Philo. Belakangan, Musa tidak bermaksud begitu. Kita itu benar-benar jamak. Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Kemudian juga contoh-contoh nanti kita bahas ya, Abraham dan 3 orang. Ya benar-benar 3 jamak, bukan jamak agung. Lot dan 2 orang. Ya. Dan itu menunjukkan masing-masing semua itu adalah menunjukkan hadirat Allah yang bertemu dengan Abraham. Karena kata yang digunakan kan Adonai, Tuanku kan. Tapi kata kerjanya kan Tuanku. Secara harfiah Adonai berarti Tuanku jamak. Tapi diterjemahkan Tuhan. Hanya satu. Gitu. Itulah karena pengaruh jamak agung. Lot dan 2 orang, Abraham dan Abimelek, kan orang ya istilah orang kafir ya, orang Filistin, penguasa Filistin, tahu kenapa Allah menampakkan diri kepada dia. Sehingga Abimelek itu berkata, Ha Elohim, jamak. Dia nggak menggunakan Eloah, atau El. Karena sebelumnya Yahweh telah menampakkan diri kepada Abimelek, Kejadian 20 ayat 6. Gitu. Nanti kita akan pelajari. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu apa kata Daniel waktu dia mendapat penglihatan itu, Daniel sangat ketakutan dan dia menyimpan semua itu dalam hatinya. Karena penglihatannya Daniel terlalu ajaib. Dia melihat siapa? Tritunggal. Bahwa di situ ada sang anak manusia berdiri di sebelah kanan yang lanjut usianya, yaitu Bapa. Anak manusia itu ada anak, ditutupi selubungi oleh awan. Awan itu apa? Roh Kudus. Sehingga Daniel melihat itu sangat takjub dan dia menyimpan itu dalam hatinya. Karena dia diperlihatkan kebenaran itu seperti apa yang dilihat oleh Musa. Gitu. Yakub juga dan keluarganya nggak ada di bahasa Aram, nggak ada itu jamak agung. Pejabat Sanherib juga sudah diterangkan tadi, nggak ada istilah jamak agung. Bangsa-bangsa lain ya, selain Yahudi pun tidak menggunakan istilah jamak agung. Itu baru diperkenalkan Mazmur Daud itu ya. Inilah termasuk Adam ya, bisa berarti Adam, bisa juga berarti seorang pria atau umat manusia. Jadi nggak ada jamak agung, tunggal atau jamak, itu aja. Gitu. Ini silakan baca ya, teman-teman. Nah, ini nanti kita lanjut minggu depan kali yang ini. Pembahasan. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih semua atas perhatiannya. Shalom ya. Shalom. Ya, teman-teman mungkin ada 1-2 pertanyaan sehubungan dengan materi tadi yang bisa mengantar kita untuk masuk ke break room ya. Atau bagaimana? Kita langsung break room aja. Juli, saya nanti tolong masukkan dokumen. Oh, Saya mau nanya. Ya, silakan Oisan. Oke. Tadi kan ada kata berpasangan tuh, Yahweh Elohim. Nah, itu kenapa ada perlu kata berpasangan itu? Karena kan kalau misalnya kalau di pikiran saya nih ya, kalau misalnya kita cuma sebut Yahweh, itu kan udah pasti adalah suatu Elohim gitu ya. Apakah di situ ada penekanan atau gimana gitu ya? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, itu yang apa tuh? Yang kata jamak keagungan tadi Pak Singa bilang bahwa itu pertama diperkenalkan oleh Philo gitu ya. Itu tahun berapa ya? Apa istilah jamak keagungan itu diperkenalkan? Makasih. Zaman ya. Oke, saya jawab pertanyaannya. Jadi bentuk-bentuk ya Ha Elohim, Atahu, Yahweh Elohim yang tadi dipresentasi itu Bapak nanti baca
bentuk itu apa semua, itu menunjukkan adanya pribadi-pribadi dalam kealahan. Itu Musa menulis begitu dan para nabi. Ya, karena mereka tahu bahwa sekali lagi PL itu bukan unitarian, itu adalah trinitas. Makanya mereka tulisnya itu Ha Elohim, Atahu, Yahweh Elohim. Ya, itu bentuk jamak itu. Bentuk jamak dalam tata bahasa Ibrani. Jadi sangat salah kalau itu ditafsirkan sebagai bentuk jamak agung. Jadi jamak agung tidak menafsirkan adanya pribadi-pribadi dalam kealahan. Nah, itu muncul itu terutama di zaman intertestamental. Mulainya itu. Sehingga tadi saya katakan akhirnya para rabi-rabi Farisi, Saduki, ya kan, mereka tadi daftarnya mereka tidak percaya kepada baptisan Yohanes. Mereka kacau dalam konsep yang ditulis oleh Musa, Trinitarian. Mereka menganggap itu cuma satu pribadi. Mereka kacau dalam Mesias. Ya kan? Mereka menolak baptisan, terus bait suci mereka harusnya jadi rumah segala bangsa, rumah doa segala bangsa, mereka jadikan sarang penyamun. Konsep Mesias mereka kacau. Ya. Nah, kita lihat ya, konsep Mesias mereka kacau. Itu intertestamental tuh munculnya. Jadi itu menunjukkan pribadi kejamakan dari Yahweh gitu ya. Betul. Jadi Yahweh Elohim gitu ya, untuk menekankan kejamakan dari kata Yahweh itu ya. Iya. Kita lihat ya, Yohanes 7 ayat 27. Yesus pergi ke Yerusalem untuk raya Pondok Daun. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh, dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa, bla bla bla. Tetapi tentang orang ini kita tahu deh. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Kan kacau. Udah jelas-jelas Mika mengatakan bahwa Mesias itu harus dari Bethlehem, Efrata. Tapi mereka bisa bilang, bila mana Kristus, Mesias kan nih, bahasa Ibraninya. Bila mana Mesias datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Padahal udah jelas PL mengatakan bahwa Kristus itu harus lahir di Bethlehem, Efrata, dari keturunan Daud. Bahkan waktunya dia datang sudah diberitahu. Nanti kita akan pelajari mengenai kristologi Mesias. Daniel kan 70 kali 70 masa udah jelas tuh menggambarkan ciri-ciri kedatangan Mesias. Nah, kenapa di sini mereka bilang ini? Tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Jadi mereka kacau. Termasuk memperkenalkan jamak agung. Ya ini kan tadi. Baptisan mereka tolak. Trinitarian yang ditulis Musa mereka ganti jadi unitarianisme. Kata-kata jamak Elohim yang Yahweh Elohim Atahu, mereka bilang itu jamak agung. Mereka bingung dengan kebangkitan, orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Konsep Mesias mereka kacau, bait suci, dan bahkan nama Yahweh mereka tolak mengucapkan. Demikian sih. Ya, masih ada satu ya, Pak Coki. Pak Coki, silakan satu pertanyaan aja ya, karena kita mau masuk break. Silakan. Oke, salam aleihim, Pak Singa. Salam aleihim, Ya, Pak Coki. saya tertarik dengan pembahasan Kejadian 1 ayat 26 itu ya. Itu seperti juga dibahas oleh Kainamus kemarin ya kan. Cuma dia kan kalau dia intens ke masalah kontradiksi dengan para rabi yang menafsirkan ya. Tapi begini, kita akan lihat di Kejadian 1 ya. Itu kan di Kejadian 1, kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai kejadian sebelum Kejadian 26 itu kan semua berfirmanlah Allah, ya kan? Artinya dia